wabarakatuh. Perkenalkan, saya Langga selaku moderator kelompok ini, yaitu kelompok 5. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan. Judul praktikum kali ini yaitu analisis kandungan vitamin C dalam sediaan lulur dan masker menggunakan metode titrasi iodometri. Anggota kelompok terdiri dari Pilza Naswa, Selvi Hardianti, Graciela Kristi, Herlangga, Zepanya, serta Kristina. Daftar isi pada PPT ini meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan penutup serta pustaka. Kosmetik adalah produk atau bahan yang digunakan di luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, organ genital eksternal, gigi, dan mulut. Tujuannya adalah membersihkan, memberikan aroma, mengubah tampilan, memperbaiki aroma tubuh, atau menjaga dan melindungi kondisi tubuh. Kandungan asam askorbat atau vitamin C dalam produk kecantikan dapat dianalisis menggunakan berbagai cara. Salah satu metode yang digunakan yaitu titrasi iodometri. Digunakannya titrasi iodometri dikarenakan yaitu efektif, mudah dilakukan, dan biaya relatif rendah tanpa memerlukan peralatan laboratorium yang rumit. Iodometri sebagai bahan dari titrasi berguna untuk mengukur kandungan vitamin C dalam berbagai produk kecantikan termasuk masker dan lulur dengan kandungan vitamin C. Tujuan praktikum ini yaitu mampu menetapkan masalah dan menyelesaikan masalah pada penetapan kadar vitamin C pada sediaan masker dan lulur. Masker sendiri merupakan produk perawatan kulit yang memiliki manfaat untuk memberikan kelembapan, meningkatkan tekstur kulit, meremajakan, mengencangkan, memberikan nutrisi hingga mencerahkan kulit, dan untuk merangsang aktivitas sel-sel kulit yang masih berfungsi. Kemudian lulur atau body scrub ini merupakan produk kosmetik yang dapat mengangkat dan mengurangi sel-sel kulit mati pada kulit. Kemudian lulur membantu mengeluarkan toksin dari dalam tubuh sehingga memudahkan penyerapan nutrisi oleh kulit. Lulur memiliki ciri-ciri yang dapat dioleskan pada kulit dan memiliki tekstur scrub yang kasar untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati serta mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk kulit. Masker sendiri ada 4 jenis. Yang pertama masker gel, memberikan efek untuk menyegarkan dan sangat sesuai untuk meredakan kulit yang sensitif dan teriritasi. Kedua masker krim, dan ketiga masker kertas. Keempat masker clay. Masker clay sendiri memberikan efek untuk membersihkan pori-pori yang tersumbat. Kemudian lulur sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama lulur mandi atau body scrub, digunakan ketika tubuh dalam keadaan basah seperti ketika mandi. Jadi cara penggunaannya adalah mengoleskan secara merata ke seluruh tubuh, menggosoknya dengan lembut. Kedua lulur kocok, dan ketiga lulur bubuk. Lulur yang berbentuk serbuk yang kering yang perlu diencerkan dengan air atau air mawar sebelum penggunaannya. Kemudian dioleskan ke seluruh tubuh. Keempat adalah lulur tradisional. Dan yang terakhir, penggunaan oksidasi reduksi dalam masker wajah. Penggunaan oksidasi reduksi dalam industri kecantikan digunakan untuk mengukur kadar hidrokuinon dan vitamin C dalam produk kosmetik. Metode analisis untuk hidrokuinon menggunakan titrasi redoks, sementara untuk vitamin C metode yang umum adalah titrasi iodium. Titrasi iodium sering dipilih karena biayanya yang terjangkau, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan peralatan laboratorium yang mahal. Dalam metode ini, iodium digunakan sebagai zat oksidator untuk mereduksi vitamin C dengan amilum sebagai indikatornya. Alat yang digunakan yaitu Biore 25 ml, Erlenmeyer 250 ml tertutup, Erlenmeyer 500 ml, corong, kertas saring, gelas beker 250 ml, pipet volume 5 ml dan 10 ml, sonikator, centrifuge, tabung reaksi, dan pump filler. Kemudian bahan yang digunakan yaitu KiO3 0,1N, H2SO 4 Ki, I 10%, Na2S2O3 0,1N, I2, dan Kanji 5%. Ada cara kerja pembuatan larutan Na2SO3, kemudian ada cara kerja standarisasi larutan I2 dengan larutan Na2SO3, kemudian ada cara kerja penetapan kadar vitamin C pada lulur, kemudian yaitu ada penetapan kadar vitamin C pada masker. Oke, selanjutnya hasil dari sampel lulur didapatkan normalitas pada titrasi pertama adalah 0,08 N dan pada titrasi kedua adalah 0,0625 N. Selanjutnya dilakukan pembakuan I2 dengan Na2S2O3, dapatkan normalitasnya 0,05714 N.
Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar dari vitamin C. Dapatkan hasil kadar dari vitamin C adalah 0,001811. Oke, selanjutnya pada sampel masker, pada pembakuan Na2SO3 dengan KiO3, dapatkan normalitas pada iterasi pertama adalah 0,0520 N dan pada iterasi kedua adalah 0,0505 N. Selanjutnya, dilakukan sterilisasi I2 dengan Na2SO3. Dapatkan normalitas pada iterasi pertama adalah 0,0470 N dan pada iterasi kedua adalah 0,0478 N. Oke, berikut dilampirkan cara perhitungan normalitas dari Na2SO3 dan I2. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar vitamin C pada sampel masker. Dapatkan kadar vitamin C pada iterasi pertama adalah 0,001654% dan pada iterasi kedua adalah 0,00164049,6%. Kemudian dihitung kadar rata-rata dalam miligram, maka didapatkan kadar rata-rata dalam miligram adalah 0,01647448 mg. Pada praktikum ini dilakukan penetapan kadar vitamin C pada dua jenis sampel, yaitu sampel lulur dan juga sampel masker. Pada sampel pertama, yaitu sampel lulur bengkuang dengan merek Citra, akan dilakukan penetapan kadar dengan metode titrasi iodometri. Pada metode titrasi iodometri ini menggunakan amilum sebagai indikator yang berfungsi untuk menunjukkan titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi berwarna biru saat dititrasi. Vitamin C akan bereaksi dengan iodin dan membentuk senyawa kompleks di mana atom karbon nomor 2 dan 3 dalam strukturnya terikat pada iodin, menyebabkan kehilangan ikatan rangkap pada vitamin C. Penentuan titik akhir titrasi ini dapat diamati melalui pembentukan kompleks amilum atau I2 yang berwarna biru gelap. Hal ini terjadi karena amilum dalam larutannya tersusun atas unit-unit glukosa yang membentuk struktur helix karena ikatan konfigurasi pada setiap unit glukosa. Sebelum dilakukan analisis kuantitatif, pertama-tama dilakukan pembakuan larutan Na2SO3 dengan larutan KiO3 0,01 N. Pada pembakuan ini, Na2SO3 dilakukan sebagai larutan standar dengan hasil pembakuan diberikan normalitas sebesar 0,08 N pada titrasi pertama dan diperoleh 0,0625 N sehingga rata-rata normalitas pembakuan yang didapatkan yaitu 0,07125 N. Selanjutnya, Na2SO3 yang telah diketahui normalitasnya digunakan untuk menstandarisasi larutan I2 dan didapatkan normalitasnya yaitu 0,05714 N. Percobaan analisis kadar vitamin C menggunakan sampel lulur dilakukan dengan menimbang sampel lulur sebanyak 2,5 gram lalu dilarutkan dengan Aquades. Kemudian disonifikasi selama 5 menit untuk mempermudah sampel homogen dalam pelarut. Kemudian filtrat yang didapat disentrifugasi selama 10 menit dengan tujuan untuk menjauhkan partikel dari massa jenis zat, lalu diambil 10 ml dan ditambahkan indikator amilum 1% untuk dititrasi dengan iodin. Proses titrasi dilanjutkan sampai mencapai titik akhir, yaitu perubahan warna dari larutan bening menjadi larutan biru. Pada praktikum ini tidak didapatkan perubahan warna pada sampel menjadi biru karena larutan sampel dari hasil sentrifugasi berwarna putih susu, sehingga setelah dititrasi dengan I2 menimbulkan warna coklat kemerahan. Hal ini dapat terjadi karena bereaksi dalam sampel yang telah teroksidasi. Hasil pengukuran kadar vitamin C pada sampel lulur Citra bengkoang didapatkan sebesar 0,001811%. Penetapan kadar pada sampel masker digunakan masker dengan merek Wardah dan dilakukan dengan metode titrasi iodometri. Penentuan titik akhir dapat diamati dengan pembentukan kompleks amilum dan I2 yang berwarna biru gelap. Sebelum dilakukan analisis kuantitatif, terlebih dahulu dilakukan pembakuan larutan Na2SO3 dengan larutan KiO3 0,01 N. Hasil pembakuan Na2SO3 memiliki normalitas sebesar 0,052 N dan 0,0505 N pada replikasi kedua sehingga didapatkan rata-rata normalitas dari Na2SO3 yaitu 0,05125 N.
Selanjutnya, Na2SO2 yang sudah diketahui normalitasnya digunakan sebagai titran dalam proses standarisasi I2. Hasilnya menunjukkan bahwa I2 memiliki normalitas sebesar 0,0474 N. Percobaan analisis kadar vitamin C dalam sampel masker Wardah, sampel masker dengan bobot volume 20 mili dan disonifikasi selama 5 menit. Tujuan dari sonifikasi terhadap larutan sampel yaitu agar mempermudah sampel homogen dan terlarut dalam pelarut. Hasil sonifikasi lalu disaring menggunakan kertas saring dan diambil 10 mili sampel lalu ditambahkan indikator amilum 1% untuk dititrasi dengan iodin dengan tujuan dari penambahan indikator amilum 1% tersebut yaitu sebagai titik akhir titrasi. Pada praktikum terjadi sedikit perubahan warna sampel dari berwarna bening menjadi warna kuning agak biru. Hal ini menunjukkan bahwa kadar vitamin C dalam sampel ada dalam jumlah yang sedikit sehingga warna biru yang dihasilkan tidak kuat. Hasil rata-rata persentase kadar vitamin C yang didapat pada sampel masker Wardah yaitu sekitar 0,016474448%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kadar vitamin C pada sampel masker sangat sedikit. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada sampel lulur tidak terjadi perubahan warna menjadi biru pada sampel. Hal tersebut terjadi karena reaksi pada sampel yang telah teroksidasi. Penetapan kadar dilakukan dengan dimulainya pembakuan Na2S2O3 dengan larutan KiO3 0,01 N, yang dimana tujuan dari pembakuan tersebut adalah untuk menentukan nilai normalitas yang sebenarnya pada larutan Na2S2O3. Hasil rata-rata pembakuan yaitu didapatkan nilai normalitas sebesar 0,07125 N, sedangkan standarisasi I2 dengan larutan Na2S2O3 didapatkan nilai normalitas sebesar 0,05714 N. Selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif pada sampel lulur. Hasil pengukuran kadar pada vitamin C di sampel lulur itu menunjukkan kadar sebesar 2,536128% pada replikasi pertama, sedangkan pada replikasi kedua sebesar 1,98135%. Rata-rata yang diperoleh adalah 2,259%, setara dengan 22,59 mg. Kadar yang diperoleh tidak sesuai dengan kadar seharusnya pada lulur bengkoang, yang seharusnya 20,2 mg. Pada sampel masker, dapat disimpulkan bahwa pada sampel terjadi perubahan warna dari yang bening menjadi warna kuning agak biru. Hal tersebut menunjukkan bahwa vitamin C dalam sampel itu berjumlah sedikit, sehingga warna biru yang dihasilkan itu tidak kuat. Hasil pengukuran kadar pada sampel masker didapatkan hasil sebesar 0,001654% pada replikasi pertama, sedangkan pada replikasi kedua didapatkan hasil sebesar 0,00164049,6%. Rata-rata persentase kadar vitamin C pada sampel masker Wardah yaitu sekitar 0,0016474448%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar vitamin C pada sampel itu berjumlah sedikit.